Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, siapa nama Muhammad Ciptaja dari Prodi KJR semester 1 ada 1. Baik, kali ini saya akan presentasi mengenai esai saya yang berjudul Peran Ilmu Olahraga dalam Pencaksilat. Pendahuluan, dalam olahraga pencaksilat selama ini masih banyak peran pelatih memberikan penilaian terhadap tingkat kemampuan teknikanya didasarkan pada pengamatan pelatih pada saat proses latihan berlangsung. Sebagai akibatnya, unsur subjektivitas dalam penilaian masih sangat dominan. Oleh sebab itu, tingkat validitas pengukuran secara manual sangat rendah. Di beberapa negara maju lainnya sudah dilengkapi dengan alat tes pengukuran sangat canggih dan didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Pengetesan dengan teknologi merupakan solusi untuk memudahkan manusia. Dalam perhitungan, teknologi juga memiliki peran penting dalam olahraga sehingga dapat meningkatkan prestasi. Saat melakukan tes pengukuran alat yang berbasis teknologi ini dapat menghabiskan data yang memiliki validitas tinggi dari prestasi dan pengetesan secara manual. Menurut Agung Nugroho 2005 menunjukkan bahwa presentasi jenis-jenis teknologi yang digunakan silat 8 selama pertandingan 3 babak secara berurut adalah sebagai berikut. 1. Teknik tendangan sebesar 4%, teknik pukulan sebesar 33%, teknik jatuhan dengan tangkapan sebesar 14%, teknik jatuhan sebesar 5%, teknik tendangan dengan belaan sebesar 3%, pukulan dengan belaan 1%. Melihat dari penilaian di atas, teknik dasar yang dominan yang digunakan tekniknya itu juga pukulan dan tendangan. Oleh sebab itu, perlu disusun suatu alat ukur yang berbasis teknologi. Pembahasan dasar pemikiran. Seorang atlet harus mempunyai prinsip dan visi misi yang harus diraih guna membangkitkan semangat untuk mendorong para atlet selalu bersemangat menjalankan aktivitas dalam latihan dan pertandingan. Seorang atlet juga harus mempunyai karakter yang baik karena dia akan banyak orang yang melihat dia untuk memperhatikan dia dalam hal apapun itu. Maka karakter dan perilaku perbuatan dan karakter kinerjanya harus baik pula. Selain harus mempunyai prinsip, visi, misi, dan mempunyai karakter yang baik, seorang atlet juga perlu mempelajari dari para atlet sebelumnya guna mengetahui apa secara beliau sampai memenangkan dan prestasi juga dari sekalipun belajar dari kesalahan dan sudah agar tidak melakukan kesalahan kembali. Ruang lingkup penerapan dalam pencaksilat. Ruang lingkup penerapan dalam pencaksilat. Fisik. Pentingnya kondisi fisik atlet memang peran yang sangat penting dalam suatu program latihan kondisi fisik haruslah direncanakan secara baik dan sistematis. Jika kondisi fisik baik, maka akan peningkatan dalam kemampuan sistem sirkulasi dan kerjanya jantung, akan ada peningkatan dalam kekuatan, kelentukan, stamina, kecepatan, dan komponen kondisi fisik lainnya. Akan ada ekonomi gerak yang lebih baik pada saat latihan. Akan ada pemikiran yang lebih cepat dan dalam organ tubuh setelah latihan. Akan ada respon yang cepat dari organisme tubuh kita apabila sewaktu-waktu respon demikian diperlukan. Kesehatan gizi seorang atlet. Gizi memang peran yang sangat penting bagi atlet dalam pencapaian performa terbaik. Oleh karena itu, perlu upaya untuk menjaga kebugaran atlet dengan memenuhi gizi terbaik saat recovery agar atlet setelah bertanding dapat memulih kembali kondisi fisiknya. Biomekanik adalah studi tentang struktur dan fungsi sistem biologis dengan menggunakan metode mekanika cabang fisika yang melibatkan analisis aksi gaya. Dalam ilmu mekanika terdapat 2 sub di bidang statika, yaitu ilmu yang mempelajari sistem yang berada dalam keadaan gerak konstan yang baik diam tanpa gerak. Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia. Melalui prosedur ilmu, seorang yang melakukan karakter psikologis. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Apabila ada kata-kata yang saya salah,
mohon dimaklumi karena saya sendiri dalam tahapan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.